Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu saudara-saudari dalam kasih Kristus. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan kita dalam keadaan baik. Tuhan menyertai kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan juga ya sekarang bulan September ya. Sementara kita tanggal 21 sekitar 6 hari lagi ya. Itu akan makin panas ya, cuaca akan makin panas karena masuk titik kulminasi matahari. Ya, semoga kita semua dalam keadaan terus fit ya, walaupun semakin panas. Amin. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita di 1 Timotius. Pasal yang ke-6. Pasal 6 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat, kita baca silih berganti. Saya mulai ayat 1 dan jemaat balas di ayat 2 sampai ayat ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Oke, saya tidak kelihatan buahannya kecil. Sorry. Oke, kalau begitu nggak apa, saya 4 saja. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Minta Stian Angelo pimpin kita dengan doa sekarang. Kita berdoa, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kasih mudah berkatmu. Sepanjang seminggu ini Tuhan, mudah kita berkumpul seperti ini, memuji dan mendengarkan jasa firman-Mu. Terlebih mendengarkan jasa firman-Mu, berarti hambanya yang menyampaikan, berarti juga boleh mendengarkan Tuhan. Nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan bukan hanya itu, ada iblis yang duluan jatuh ke dalam dosa. Kita tahu dunia ini dikuasai oleh iblis, dan diliputi dalam kegelapan, dan Tuhan datang sebagai terang. Menyelamatkan manusia dengan terang. Dan oleh karena itu Tuhan dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati orang percaya menginginkan setiap orang percaya itu memancarkan terang. Paulus pernah berkata, terang tiap-tiap orang itu berbeda-beda.
Dia umpamakan ada terang bintang, bulan, matahari, itu berbeda-beda. Bintang yang satu dengan bintang yang lain itu berbeda. Nah, begitu juga orang percaya. Orang percaya itu terangnya itu bisa berbeda-beda, kemuliaannya itu bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana dia memaksimalkan terang Tuhan di dalam diri. Hari ini kita akan belajar Kristen yang bersinar terang atau yang cemerlang itu seperti apa, dari surat Rasul Paulus kepada Timotius ini. Kita lihat bagaimana caranya. Kita lihat di ayat 1, dikatakan semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih, dikatakan. Jadi 2 minggu lalu Pak Tommy kan khotbah tentang ajaran tentang Paulus yang ajarkan jemaat Efesus, bahwa ketika percaya hidup itu harus saksama, ya, saksama. Dia kutip Paulus, jadi Pak Tommy kutip Paulus, ya. Dan tepat, akurat, tidak seperti orang lupa, tidak seperti orang lupa. Jadi harus bijak, bijak dalam segala kondisi. Mau itu ketika hidup sebagai, misalnya kita sekarang hidup jadi apa? Jadi karyawan orang atau jadi bos gitu. Nah, kita harus hidup bijak dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus hidup bijak, hidup sama. Di sini Rasul Paulus memberikan contoh tentang masalah orang-orang yang diperbudak pada waktu itu. Jadi budak. Bukan berarti Rasul Paulus itu mendukung perbudakan atau Alkitab itu mendukung perbudakan. Memang kalau kita baca di dalam Alkitab, memang ada aturan-aturan tentang masalah budak di dalam Alkitab. Misalnya di Perjanjian Lama, kita bisa lihat di Keluaran, ya, Keluaran pasal 21. Keluaran pasal 21, kalau kita lihat, ini kan masalah tentang hak budak, ya. Dikatakan apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Jadi di sini Alkitab itu bukan mengajarkan bahwa boleh perbudak orang, kan? Tapi di sini ada kata apabila beli budak. Kenapa? Musa itu mengatakan demikian, mengajarkan demikian, atau Tuhan itu mengajarkan demikian. Ini nasihat dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat track record di Perjanjian Lama, mereka itu sudah terpengaruh yang namanya sistem perbudakan dunia. Tuhan itu sebenarnya tidak menginginkan yang namanya perbudakan, tetapi dunia ini sudah terlanjur nyaman dengan yang namanya budak membudak, ya. Memperbudak orang, tangkap orang, entah siapa gitu, kemudian dijual jadi budak. Nah, itu sudah jadi semacam penyakit waktu itu. Sampai sekarang juga masih ada sistem perbudakan. Walaupun kita bisa baca sejarah, Roger William memperjuangkan masalah perbudakan. Kelompok Baptis itu paling getol memperjuangkan masalah perbudakan, ya. Mereka berusaha memperjuangkan hak asasi manusia, membebaskan budak-budak, bahkan bikin hukumnya. Tapi masih ada di dunia ini, ada yang namanya sistem perbudakan yang tidak manusiawi. Di Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, masih ada TKW kita yang kalau pulang itu bonyok. Kenapa? Karena hukum di sana melegalkan yang namanya sistem perbudakan yang tidak manusiawi. Bisa potong jari,
Kalau ketahuan curi misalnya, dia punya babu. Negara tetangga kita juga ada yang model kayak, wah itu sangat tidak manusiawi. Nah, Alkitab berusaha apa? Atau Tuhan berusaha untuk memperbaiki sistem atau virus dari apa? Dari perbudakan yang tidak manusiawi ini menjadi manusiawi. Makanya di Keluaran pasal 21 yang tadi kita baca, kita bisa lihat misalnya kalau mata seorang budak benjol ditinju oleh apa tuannya, atau ada bagian dari tubuhnya yang hilang misalnya, budak itu boleh dilepas gitu. Itu manusia boleh dilepas, dan budak itu harus diperlakukan seperti manusia. Kalau kita baca dalam Keluaran, sama Paulus juga menekankan hal yang sama, bahwa budak itu memiliki hak yang sama. Tapi ada satu pelajaran yang baik yang bisa kita dapatkan dari masalah nasihat budak ini atau nasihat hamba ini. Kalau kita baca di ayat 1 kembali, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang, katanya. Jadi dari ajaran atau nasihat ini kita dapat menarik dua pelajaran minimal. Dua pelajaran yaitu, satu, kita bisa mengandalkan Tuhan walaupun dalam titik terendah sekalipun dalam hidup kita. Nah, hamba itu kan ada representasi dari status masyarakat yang paling rendah pada waktu itu. Sekarang juga sama, ada hamba-hamba yang dianggap posisinya itu lebih rendah daripada manusia lain. Waktu itu budak itu bisa disamakan dengan anjing. Tapi di sini Paulus ingin mengajarkan bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan walaupun kita dalam titik terendah dalam hidup kita. Ya. Karena ada hamba-hamba yang bisa mengandalkan Tuhan dalam titik terendah, dalam status mereka yang rendah. Nah, itulah mereka di zaman Rasul Paulus. Demikian juga kita. Ketika kita mungkin jatuh dalam hidup kita mengalami yang namanya apa? Masalah sampai kita itu tidak bisa bangun lagi rasanya dalam hidup kita. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kepadanya, minta hikmat dari Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita baca teladan-teladan dari orang yang mengalami mengalami titik terendah dalam hidupnya, pengalaman titik jatuh dalam titik terendah dalam hidupnya, dan mereka bangkit. Misalnya Daud, ketika dia berdosa, dia bangkit. Karena apa? Karena mendengarkan firman, menuruti firman Tuhan. Makanya dia bisa bangkit. Begitu juga kita. Ketika kita dalam titik terendah dalam hidup kita, kita bisa mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di poin yang di ayat kedua dikatakan apa? Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani, karena bersaudara dalam Kristus. Jadi ini ada peringatan, walaupun ada tuan atau bos kita yang misalnya sesama orang percaya, atau misalnya ada jemaat yang kerja sama jemaat lain, kan ada bos ada karyawan ya, ada bos ada karyawan. Jangan gara-gara ini satu jemaat terus bersaudara dalam Kristus, kita tidak pandang dia punya jabatan lagi. Jangan gitu. Jangan gara-gara bersaudara dalam Kristus akhirnya apa katanya? Dia jadi tidak disegani katanya. Dia tidak disegani. Kemudian apa? Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi katanya. Harusnya karena dia sesama saudara, dia harus dilayani lebih baik katanya. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Jadi di poin kedua ini kita diajarkan hubungan antara Tuhan dan hamba itu, atau misalnya bos dan karyawan.
karyawan itu harus menjaga martabat Tuhan, menjaga martabat Tuhan, menjaga nama baik tuannya. Nah, ini mengajarkan kita kalau tuan di dunia ini saja atau bos di dunia ini saja, kita harus jaga martabat dan namanya. Maka ada bos yang lebih jauh, lebih berkuasa, dan namanya itu lebih wangi daripada bos-bos yang ada di dunia ini, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus, Bapa, Allah Bapa. Itu kita harus jaga namanya, jaga sebaik mungkin. Jangan kita mencederai nama Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan taat dan tidak malas. Salah satu cara. Sama. Tuhan tidak mau misalnya ada bos, ada karyawan, kita jadi karyawan yang orang Kristen yang percaya, tapi kita malas-malasan. Gitu. Malas-malasan. Akhirnya apa? Bos itu kan akan lihat, oh dia orang Kristen, misalnya orang yang tidak percaya bosnya. Oh orang Kristen gitu ya, kerjanya malas-malasan misalnya, ya kan? Malas-malasan. Memang orang Kristen itu malas gitu. Nah ini kan memperburuk nama Tuhan, mencederai nama Tuhan. Nah jangan sampai begitu gitu. Ya kerjalah dengan sepenuh hati, siapapun bosnya gitu. Mau orang percaya dan tidak percaya, kita kerja dengan sepenuh hati, layani, berikan servis yang terbaik kepada bos kita, orang yang kita layani, yang jadi bos kita, supaya nama Tuhan itu jadi harum. Jadi orang mengenal Yesus Kristus karena kita mengenal nama Yesus Kristus dengan baik oleh karena kita. Dengan apa lagi? Misalnya menjauhi dosa. Jadi kalau misalnya kerja itu harus jujur, ya. Jangan suka tiup uang. Itu yang paling sering terjadi. Dan ini bukan bukan suatu hal yang tabu. Orang Kristen di luar sana tuh banyak yang misalnya jadi pejabat ya, koruptor, yang baru masuk Muslim kan, pakai kerudung, Angelina Sonda. Itu kan Kristen, habis korupsi ngapain? Pakai kerudung. Harusnya kan Tuhan yang malu, bukan dia yang malu gitu. Ya, dia yang harus malu, tapi yang paling malu itu Tuhan gitu. Karena berani-beraninya dia bawa kalung salib, korupsi, habis itu masuk Muslim gitu. Ya kan? Jadi orang Kristen ketika engkau bekerja dimanapun, jujurlah, jauhi dosa, maka engkau akan membuat nama Tuhan itu harum dimanapun. Ya. Yang muda-muda lagi, yang lagi kerja, engkau harus demikian. Kalau engkau jujur, terang Tuhan tuh akan bersinar. Orang tuh akan penasaran kau gereja di mana. Akan penasaran. Karena bisa dipastikan orang-orang di sekitar mereka juga yang di gereja mereka misalnya, itu di sekitar mereka banyak dipenuhi orang tidak jujur, orang yang suka ngomongin orang. Makanya kadang tuh orang Kristen tuh banyak tidak ke gereja karena tidak betah di gereja. Banyak ketemu iblis juga. Jadi jadilah terang, kita menjaga nama baik Tuhan, menjaga nama Tuhan dengan tidak mempermalukan. Itu poin yang pertama. Jadi kita tidak mempermalukan nama Tuhan, maka kita akan menjadi Kristen yang cemerlang. Yang kedua, kita kembali ke 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 2b, kalau tadi 2a, kita 1 sampai 2a. Tahu dia, apa? 2b dikatakan ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini.
jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. 2 ayat 2b dan 3 saja ya, lihat ya. Jadi poin kedua yang kita bisa pelajari, dikatakan di sini ajarkan dan nasihatkanlah semuanya ini. Kata ajarkan dan nasihatkan itu dari present imperatif, ya, jadi aktif. Jadi Rasul Paulus memberi dua perintah di sini dalam tenses present. Artinya apa? Kita disuruh ajarkan dan nasihatkan itu terus menerus. Tujuannya apa? Untuk memerangi bidah atau kesesatan. Jadi orang Kristen itu tidak bisa diam di goa. Ingat, camkan ini. Jadi orang Kristen itu tidak bisa hanya diam di goa. Anda tidak bisa hanya sekedar mendengarkan firman. Anda harus keluarkan isi kepala Anda, ya. Bukan maksudnya terus Anda belek kepala Anda gitu. Bukan. Anda harus ajarkan dan nasihatkan. Itu cara memerangi bidah. Caranya memerangi bidah. Anda tidak bisa jadi Kristen yang pasif, yang hanya mendengarkan. Ketemu bidat lah. Saya kan kadang melihat banyak orang Kristen itu, bukan yang di sini ya. Ketemu saksi Yehova lebih memilih tutup pintu. Ya. Kami dari saksi Yehova. Close door, jadi Deddy Corbuzier gitu. Ya. Orang Kristen tidak bisa seperti itu, ya. Lama-lama orang benar itu akan makin punah kalau modelnya kayak begitu, ya. Karena close the door. Kita harus mengurangi ajaran sesat, mengurangi bidat itu secara aktif, ya. Ketemu orang, coba lihat profilnya seperti apa, ya. Kalau dia dari gereja karismatik, coba sentil-sentil dikit, ya. Sentil dikit. Lihat orangnya cinta kebenarannya. Nah, dengan begitu baru orangnya bisa diselamatkan, bisa dimenangkan. Kalau diam-diam saja, maka kebenaran itu tidak bisa diestafetkan, tidak bisa berkembang sama sekali. Nah, dalam Efesus pasal 6 ayat 13 dikatakan kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu cara supaya kita bisa memeranginya. Jadi siap sedia dulu, isi, baru keluarkan isinya. Saya ingat dulu pas tahun pertama di RBC, kan saya lumayan lama sebelum kuliah, lumayan lama di GBK baru kuliah. Jadi saya banyak tahu tentang doktrin 3 doktrin minimal inilah tahu dikit-dikit, nggak banyak-banyak. Nah, ada teman saya baru ikut blog kelas, itu langsung hantam temannya yang karismatik, bilang bahasa roh itu sesat. Ditanya sesatnya apa? Pokoknya sesat menurut Alkitab. Mana ada jawaban kayak gitu? Tak bisa jawab. Tahu apa yang dia lakukan? Dia bilang, bro, katanya, coba kamu jawab telepon ini, katanya. Apaan? Saya bilang, saya terima teleponnya, orangnya marah-marah ke saya. Kenapa Pak? Ini katanya bahasa roh sudah tidak ada ya. Coba buka. Nah, 1 Korintus, saya bilang. Saya jelaskanlah 1 Korintus pasal 13. Kemudian saya buka Wahyu. Terus saya bilang,
menurut Bapak Alkitab ini bukan Bapak sih, saya panggil dia Bapak. Sebenarnya bukan Bapak. Umurnya ya sama lah. Dia panggil saya bro. Ini Pak, coba Bapak ini pikir, menurut Bapak Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan atau salah satunya firman Tuhan? Satu-satunya firman Tuhan Pak. Di istilah firman. Kalau satu-satunya firman Tuhan, kemudian ada bahasa roh misalnya, ada orang dapat wahyu dari bahasa roh, berarti ada wahyu lain di luar Alkitab. Berarti Alkitab ini satu-satunya atau salah satu? Bingung nih. Baru dia bilang, penjelasan Bapak ini baru saya bisa nangkap. Kalau tadi itu saya bingung. Dia banyak bilang pokoknya. Punya Bapak ini baru ada buahnya. Itu ya. Jadi mesti siap sedia, dikeluarkan isinya. Ya, dikeluarkan isinya. Jangan satu tak punya tak punya mental, punya isi. Punya mental tak punya isi. Harus punya dua-duanya. Harus punya mental dan punya isi. Baru bisa perang ini dan itu dengan baik, ya. Dengan aktif, dengan perang. Harus punya mental, pegang pedang roh. Tapi pedangnya juga benar-benar pedang roh, bukan pedang yang pedang parang yang dijual di pasar tengah itu. Benar-benar pedang roh, firman Allah. Baru bidat itu bisa diperangi dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita kembali ke pasal 6. Di pasal 6 ayat 4 dikatakan, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, masih panjang sebenarnya, saya mau bahas, tapi cukup di ayat 4 dan 5 dulu kita baca. Jadi yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi Kristen yang bersinar terang atau cemerlang. Kalau tadi kita sudah belajar, poin pertama tadi apa? Tidak mempermalukan Tuhan. Dua, apa? Memerangi bidat. Ketiga, meninggalkan sifat-sifat bidat atau menjauhi sifat-sifat bidat. Jadi ada ajaran bidat dan ada sifat bidat. Di sini ada sifatnya, macam-macam nih. Ada apa? Mencari-cari soal, kemudian berlagak tahu, ya. Bersilat kata, dengki, ya. Citra ini perselisihan sebenarnya. Fitnah, curiga. Ada lagi percekcokan lagi. Jadi di sini ada sifat-sifat bidat yang didaftarkan. Sebenarnya ada satu lagi di ayat 6 sampai 10 nanti, yaitu keserakahan. Jadi ada satu keserakahan. Jadi kita bisa lihat ini adalah daftar dari sifat-sifat bidat, dan ini kita harus hindari, ya. Jangan sampai nempel di kita, ya. Bidat itu memang sotoy, ya, sotau, dan juga pandai bersilat kata, ya. Makanya kalau mau jadi bidat itu harus pandai ngomong, pandai mutar-mutar kata, meyakinkan orang. Itu bidat. Tapi herannya tuh, saya ada ketemu satu orang yang ngomong gak pandai, tapi pengikutnya banyak. Nah sebelum dia tuh, saya dulu pas kecil tuh suka nonton RCTI. Tahu John Hartman? Yang ini, yang tua tuh sudah pasti tahu ya. John Hartman itu salah satu pengkhotbah, ya. Dia tergabung dengan
gerakan GBI. Gerakan GBI. Jadi tiap hari Minggu sore kalau nggak salah itu diputarkan khotbahnya. Kemudian ada satu ibu tukang terjemah. Nanti di ujung acara tuh ada diperlihatkan orang-orang disembuhkan. Nah, itu John Hartman. Sudah meninggal 2017. Sudah meninggal. Itu kalau dia ngomong, saya tuh enak dengar dia ngomong. Karena dia punya bahasa bagus. Bahasa bagus. Tapi ada satu pendeta yang sudah meninggal juga. Meninggal juga. Dia ngomong itu putar-putar, ngomong soal minyak. 1-2 jam dia ngomong soal minyak. Pengikutnya banyak gitu. Wow. Ini tidak pandai bersilat kata saja. Dan tidak pandai tidak pandai ngomong. Pengikutnya banyak. Apalagi kalau yang pandai ngomong. Kayak siapa? Yang bapak gemuk-gemuk itu. Ya, yang suka ngebanyol. Ya. Pada tahu semua kan? Itu pengikutnya banyak wajar. Karena ngomongnya pandai gitu. Tapi bapak ini coba putar-putar di minyaknya diputar-putar. Pengikutnya bisa banyak. Gedungnya di Jakarta itu besar loh. Dunia ini semakin aneh gitu. Semakin aneh. Dulu bisa diperdaya dengan kata-kata yang bagus. Sekarang kata-kata sampah saja bisa memperdaya orang. Luar biasa. Nah, itu sifat bidat ya. Jadi dia suka bersilat kata dan sotoy. Kemudian apa lagi? Bidat itu suka cari masalah. Ya. Nggak ada damai-damai. Mengapin si buaya masih ingat. Itu cari masalah di penjara. Gara-gara kumpulkan orang suruh bawa hartanya ke kakinya. Bilang 2007 kiamat. 11 November kiamat. 11 November ditunggu-tunggu nggak kiamat. Masuk penjara. Masuk penjara. Kan bikin kegaduhan. Ya. Ada lagi yang di Afrika saya lupa. Jemaatnya dikumpulkan di satu ruangan di gereja ya. Pintu ditutup, habis itu dibakar. Saya lupa pendeta apa tuh. Di Afrika, bayangkan. Suka bikin aneh-aneh. Bidat itu memang aneh-aneh. Ajarannya aneh. Katanya mau kiamat, kita sambut Tuhan ke surganya. Ya, dibakar jemaatnya, bayangkan. Suka aneh-aneh. Ya. Itu sifat bidat. Suka cari masalah. Kemudian tadi saya bilang serakah. Ya. Jadi tak bisa puas dengan yang namanya uang. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Ya 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah katanya. Inti dari orang itu supaya tidak serakah adalah merasa cukup dan bersyukur. Kalau tidak harta itu akan dikejar terus sampai mati. Nah, saya punya teman itu di Batam sekarang. Dia itu jadi motivator alumni Prudent. Motivator jadi sekarang keliling dunia. Saya tagih janjinya. Kenapa? Dia yang ajak saya sekolah teologi. Tapi dia yang nggak sekolah teologi. Saya bilang, kapan kau sekolah teologi? Belum, panggilan. Saya bilang, Tuhan tuh memanggil semua orang untuk melayani dia. Hanya dia mau atau tidak. Saya bilang, memang pelayanannya akan beda-beda. Tapi engkau belajar dulu. Kalau engkau nggak belajar, nggak persiapkan diri, bagaimana engkau mulai ikut? Saya bukakan Efesus 6 ayat 13. Siap sedia dulu, persiapkan diri. Kalau tidak pernah kuliah mana bisa? Engkau melayani Tuhan, engkau tak akan terpanggil. Habis itu saya bikin satu ilustrasi. Nah, ini sudah sering didengar ya. Ilustrasi setangkai bunga yang lain. Kalau Anda sudah pernah dengar, sering dengar dari Pak Tommy ya. Jadi kan setangkai bunga yang lain itu kan ceritanya seorang budak yang dipanggil melayani oleh gembalanya. Gembalanya bilang, "Nah,
Bukan, ceritanya kan suatu hari dia kena kanker ya, kena kanker masuk rumah sakit. Gembalanya datang bawa setangkai bunga lain. Tiap jenguk tuh bawa itu terus. Habis doain, taruh di tas. Suatu hari anak muda ini yang sakit nih kan penasaran, Pak, biasanya orang tuh jenguk orang bawa buah, bawa bunga yang segar, Bapak ini aneh. Kenapa bapak ini bawa setangkai bunga yang lain? Bapak itu bilang apa? Dulu engkau muda, pas gereja itu membutuhkan ketua pemuda, dan saya mau untuk kamu. Kamu bilang apa? Kamu bilang belum, Pak. Berkali-kali saya mau kamu melayani. Kamu bilang belum. Sekarang ketika engkau sudah lain, engkau baru bilang mau melayani Tuhan, sudah telat. Saya kasih ilustrasi itu, dia nggak balas saya. Karena apa? Karena keserakahan. Orang itu meski kalau sudah serakah, diingatkan berkali-kali pun dia tidak akan sadar. Dia akan terus kejar uang yang nilainya itu tak ada habisnya. Dikejar terus sampai melupakan Tuhan. Demas adalah salah satu contoh. Dia meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayan untuk mengajar harta. Itu bahaya. Makanya kita harus meninggalkan sifat-sifat, karena itu membahayakan iman kita. Kalau ada di antara kita dengki, iri hati antara satu sama lain, suka memperguncingkan orang di belakang, maka sebenarnya kita itu adalah bidah. Maka kita harus bertobat. Camkan. Kalau ada sifat-sifat ini masih melekat dalam diri kita, maka kita sama saja dengan beda. Maka tunggulah saatnya. Tuhan akan menghakimi kita pribadi per pribadi maupun jemaat ini. Seperti jemaat Efesus, Tuhan cabut kaki kita. Karena gereja ini sudah jadi gereja bidah, sarangnya bidah, dipenuhi orang yang berkarakter bidah. Apalagi kalau ajarannya ajaran bidah, cocoklah jadi gereja. Tinggal tunggu Tuhan cabut kaki dia dan menghakimi kita satu persatu, dan membiarkan kita seperti Demas ditelan oleh sifat-sifat bidah dan kita dimakan iblis. Oke, kita sudah pelajari 3 hal bagaimana menjadi Kristen yang cemerlang. 1 adalah apa? Tidak mempermalukan. 2, kita harus mengurangi ajaran kita. 3, menjauhi sifat-sifat. Kiranya dengan ini kita menjadi Kristen yang dapat bersinar terang. Amin. Minta lihat Pak Jonathan di dalam Tuhan, silakan. Bapak di dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami jemaat simbol sukacita, di mana kami telah mendengarkan sebagai pendengar firman Tuhan. Sekiranya firman disampaikan hamba-Mu tidak berlalu begitu saja, dan sungguh dapat menguatkan tubuh kami Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah jemaat pada hari ini juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berpuji nama Tuhan. Acara ini acara ini diserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita. Nih, oke, saya serahkan kepada